nyalahin. Itu bagian dari perbendaharaan teman-teman sekalian ya. Maka tolong please bantu saya. Ketika saya ngomong tentang coaching, apa yang terlintas dalam pikiran? Pendekatan berdasarkan pengembangan SDM itu biasanya ada istilah training, ada istilah consulting, ada istilah counseling, ada istilah mentoring, ada istilah coaching. Jadi teman-teman mesti paham dulu nih istilah-istilah ini. Seperti ini saya delivery materi seperti ini. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Namanya apa? Halo? Namanya apa? Namanya apa? Namanya training. Kalau delivery materi satu arah seperti ini, meskipun kadang-kadang teman-teman tak ajak bergerak, itu namanya training. Ada transfer knowledge di sana, ada delivery materi yang diberikan di sana. Ini namanya training seperti ini. Kemudian counseling. Ada yang tahu counseling? Ada yang tahu counseling? Counseling ada yang tahu? Mas Idam, besok bisa kita lanjut pertemuannya, Pak. Aku nggak bisa Pak, aku takut Pak. Loh, kenapa? Aku takut pegang setir mobil Pak. Kemarin saya kecelakaan Pak. Minggu yang lalu saya kecelakaan Pak. Sehingga saya mau ketemu Bapak, meskipun setir mobil atau setir motor, saya takut Pak. Gimana nih Pak? Nah, ketakutan seperti ini mesti dibantu. Caranya apa? Dengan dikonseling. Supaya apa? Dia selesai dari traumanya. Dia selesai dari ketakutannya. Dia selesai dari fobianya mungkin, seperti itu. Jadi kalau ada orang selalu ragu dan ragu, sangat mungkin dia masih berada di masa yang kemarin, bukan di masa saat ini. Maka harus dikonseling dulu. Ketika di tengah-tengah coaching itu, dia kok masih nggak bergerak ya, dia kok masih berada di masa yang lalu ya, coaching biasanya di stop dulu, dilanjut dengan konseling dulu. Seperti itu ya. Jadi intinya, konseling itu membawa dari masa lalu ke masa kini. Jadi masa lalu ditinggalkan atau diselesaikan, dia sadar bahwa dia berada di masa kini. Satu. Tangannya dong. Tangan di orang di sebelahnya. Tolong tirukan saya. Bangun. Tersebut, ya. Kalau consulting seperti ini. Teman-teman yang punya usaha begini. Mas, aku punya usahaku sudah maju Mas, tapi kenapa ya? Usahaku rame banget, tapi duitnya nggak ada. Aduh, gimana Mas? Waktu gajian mau bayar gaji bulanan, bingung Mas, tapi usaha rame. Saya bingung, duitnya di mana ini Mas? Terus harus bagaimana ini Mas? Nah, sangat mungkin pencatatan keuangannya masih campur-campur antara keuangan pribadi sama keuangan perusahaan, atau nyeblak pinjam dulu seperti itu. Banyak hal. Itu keahliannya Kak Wiwi itu, karena beliau juga ahli di bidang keuangan ya. Kemudian kalau consulting itu, Mas, aku kepingin pakai sistem keuangannya, aku pengen pakai sistem HRD-nya, minta tolong ya Mas, diinstal di tempatku. Itu namanya consulting. Kita memanggil orang yang ahli, kemudian untuk ngajari di tempat kita atau menginstal sistem di tempat kita. Itu namanya consulting. Jadi konsultan itu duitnya banyak-banyak biasanya. McKinsey, saya dulu pernah lihat McKinsey, tahu McKinsey? Pernah dengar McKinsey? 1 bulan McKinsey itu jualan konsultan hanya dari satu perusahaan. Itu 2 miliar 1 bulan. 2 miliar. Saya pernah belajar sebentar di sana ya, di McKinsey. Yang Pak, 2 miliar 1 perusahaan. Padahal yang kerjakan itu arek-arek masih muda-muda banget, baru lulus, tapi luar biasa. Namanya sudah luar biasa ya. Kemudian mentoring itu gambarannya seperti ini. Teman-teman, saya punya skillful di bidang marketing atau skillful di bidang selling atau jualan. Saya mau mengkader Mas Andi dan Mas di sini. Semua kemampuan saya mau saya copy paste ke Mas Andi sama Mas Doni. Tak ajarin mereka, tak gembleng mereka, tak rendam mereka misalnya sampai segitunya. Nah, itu namanya proses mentoring. Saya ajarin A sampai Z persis seperti kemampuan saya. Copy paste antara resource sama orang yang siap menerima resource. Itu namanya Halo?
Masih hidup? Lanjut. Lupa lanjut. Yuk, lanjut. Lanjut. Yuk. Yuk. Nah, terus sama lagi, training sudah, consulting sudah, counseling sudah, mentoring sudah ya barusan ya. Mentoring sudah. Training jelas? Jelas? Jelas apa belas? Jelas. Consulting jelas? Jelas. Biasanya pokoknya pengusaha-pengusaha yang gak iso gawe laporan keuangan jaluk tolong orang itu namanya consulting. Tolong gawe laporanku, tolong pajakku bayarno, tapi aja gede-gede ya. Nah, itu konsultan biasanya ya. Mentoring jelas ya. Nah, di sini misalnya Mas Simon hebat di bidang kuliner perkopian. Mau diturunkan kepada Mas Doni tak ajari ilmu tentang kopi, cara milih kopi, cara blender kopi, cara masaknya, cara nyeduhnya, cara minumnya, cara buangnya. Sampai segitunya total A sampai Z itu namanya mentoring. Copy paste. Sekarang coaching. Nah, pertanyaan saya, ketika training seperti ini, yang jadi bintang siapa? Training seperti ini, saya ngajar di depan sini, yang jadi bintang siapa? Ya, semua mata tertuju pada saya. Semua melihat saya. Saya hari ini jadi bintang karena saya jadi trainernya. Training yang jadi bintang itu trainernya. Consulting yang jadi bintang itu konsultannya. Karena membawa sistem, membawa solusi. Kemudian counseling yang jadi bintang itu konselornya atau psikolognya. Karena berhasil memberikan solusi atau membypass masalah-masalahnya. Mentoring yang hebat siapa? Mentornya. Karena kemampuannya diduplikasi sampai dia hebat. Dan kalau coaching, kita bermitra, kita sejajar, maka ketika Anda bisa lepas, ketika Anda bisa menemukan solusi terbaik dari setiap problem Anda, yang hebat siapa? Kalau coaching yang hebat siapa? Ketika proses coaching berhasil, itu bukan coachnya yang hebat, tapi coachingnya yang hebat. Coaching itu menempatkan seorang coach menjadi bintang. Kenapa Michael Jordan butuh coach? Kenapa Tiger Woods butuh coach? Mereka bukan siapa-siapa. Tetapi ketika sudah ketemu coachnya, potensinya dieksplorasi, digali sampai dalam, sampai menjadi orang hebat. Itu bukan karena coachnya yang hebat, tetapi karena coachnya yang mau action. Maka di proses coaching ini teman-teman, sekali lagi yang hebat bukan coachnya, tapi yang hebat adalah coach, yang hebat adalah teman-teman semuanya. Tepuk tangan dong untuk Anda semuanya ya. Maka seperti apakah proses coaching itu? Hari ini siapa yang mau ke depan untuk demo? Oh, satu. Siapa lagi? Siapa lagi? Cuma satu. Baiklah, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar mengkomunikasikan itu. Bagaimana mendengar, bagaimana bertanya. Tapi sebelum itu, biarlah Kak Wiwi dulu yang mengantarkannya. Tepuk tangan dong untuk Kak Wiwi. Yeay. Oke. Apa maknanya buat Bapak? Sangat mendalam sekali bagi saya. Dari sekian yang saya inginkan dari banyak di kota itu.